Are we in any danger with this one? I'm gonna need you to stay focused. Where's the boy now? Sanguinium Demonium 1. Is this thing Vice? Film ini berlatar pada tahun 1969 dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Mark sedang mengendarai mobil bersama anaknya bernama Alex. Mereka sedang menuju ke rumah seorang wanita bernama Phyllis yang telah meminta bantuan Mark untuk menangani masalah pada putranya bernama Michael. Michael telah menunjukkan perilaku yang semakin aneh dan tidak dapat dijelaskan dalam beberapa minggu terakhir. Michael seperti kerasukan oleh sesuatu. Namun meskipun begitu, Phyllis masih mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja Michael hanya mengalami masalah psikologis. Oleh sebab itulah Phyllis menghubungi Mark. Mark dan Alex bukanlah pastor, mereka adalah ilmuwan yang berfokus untuk memahami masalah psikologis pada anak maupun orang dewasa. Mereka tidak percaya pada hal yang berbau mistis atau supranatural. Bagi mereka, setiap gejala pastinya memiliki penjelasannya logis. Alex yang sedang belajar mengikuti jejak ayahnya turut hadir di sana untuk mendapatkan pengalaman dalam membantu banyak orang yang memiliki masalah psikologis. I'm gonna need you to stay focused. Sesampai di rumah Phyllis, mereka pun bertemu langsung dengan Phyllis yang terlihat khawatir dengan kondisi anaknya yaitu Michael dan meminta Phyllis untuk menceritakan gejala apa yang ditunjukkan oleh Michael. Phyllis pun hanya bisa menjelaskan perilaku Michael yang mulai berubah dan menunjukkan beberapa gambar yang sempat digambar oleh Michael. Saat sedang melihat-lihat gambar tersebut, datanglah sebuah mobil ke rumah Phyllis yang ternyata Phyllis juga mengundang seorang pastor bernama Tom karena Phyllis tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Di sisi lain, Phyllis menganggap Michael memiliki masalah psikologis. Namun di sisi lainnya, Phyllis juga percaya jika Michael dalam kondisi kerasukan. Tentu kedatangan Tom ke sana sangat bertolak belakang dengan prinsip Mark dan Alex. Meskipun begitu, Mark dan Alex akan mencoba membantu Phyllis mampu mereka. Phyllis pun mempersilahkan Mark dan Alex untuk mengecek kondisi Michael yang saat ini berada di ruang bawah tanah. Michael terlihat hanya duduk termenung dan tatapannya terlihat kosong. Lalu Alex menyiapkan beberapa peralatan untuk kebutuhan dokumentasi mulai dari kamera dan alat perekam suara. Setelah mempersiapkan segalanya, Mark pun mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Michael. Michael pun tidak menjawab satupun pertanyaan dari Mark. Namun ketika Mark menyentuh tubuh Michael, Michael mulai bereaksi dengan menunjukkan sebuah simbol yang berada pada dadanya. Lalu tiba-tiba saja muncullah simbol yang sama pada dinding ruang bawah tanah dan film pun dimulai. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1979, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari John, istri John bernama Grace, dan anak perempuan mereka bernama Jessica. Mereka saat ini sedang dalam kondisi berduka dikarenakan anak laki-laki mereka sekaligus kakak dari Jessica bernama Stephen baru saja meninggal dunia akibat sakit. Jessica yang masih terpukul atas kematian kakaknya memilih untuk menghibur diri dengan pergi ke sebuah toko barang antik. Sebagai seorang anak perempuan, Jessica memiliki minat yang berbeda dari kebanyakan gadis seusianya. Di saat teman-temannya bermain boneka dan berpura-pura menjadi putri, Jessica malah lebih suka membongkar dan memperbaiki barang-barang elektronik. Dia selalu mencari barang-barang bekas yang bisa diolah menjadi sesuatu yang baru dan sering menghabiskan waktu di bengkel kecil yang dibuat ayahnya di rumah. Sejak usia muda, dia tertarik dengan dunia sains dan berencana untuk menciptakan proyek-proyek inovatif yang melibatkan listrik, teknologi, dan robotik. Bakatnya untuk merakit dan memperbaiki barang tampaknya diwariskan dari ayahnya John yang juga memiliki keterampilan yang serupa. 15 minutes. Here. Hurry up with this. Ketika dia berada di toko barang antik, matanya tertarik pada satu kotak yang ditempatkan di rak. Hello? Kotak itu penuh dengan berbagai benda tua yang tampaknya tidak memiliki nilai bagi orang lain. Tetapi Jessica melihat bahwa benda-benda tersebut bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan minat dan keahliannya. Kotak itu dihargai $5 oleh pemilik toko. Namun setelah mengetahui Jessica dalam kondisi berduka atas kematian kakaknya, akhirnya pemilik toko memberikan kotak itu secara gratis. Jessica pun merasa berterima kasih dan bergegas kembali pulang. Sesampai di rumah, Jessica langsung menyerahkan kotak penuh dengan barang-barang tak terpakai pada John yang saat itu sedang sibuk memperbaiki barang yang rusak. John sedikit heran melihat putri satu-satunya yang memiliki ketertarikan terhadap benda-benda semacam itu.
Sebagian besar anak perempuan seusia Jessica biasanya bermain boneka, namun Jessica malah lebih suka menciptakan sesuatu yang baru dari barang-barang bekas. Meski ini bukan hobi yang biasa bagi anak perempuan, John memilih untuk mendukung anaknya pada bakat dan minatnya tersebut. Setelah menyerahkan kotak berisi barang-barang yang dia bawa dari toko barang antik, Jessica mendengar suara ibunya memanggil. Ternyata dua sahabat Jessica bernama Sam dan Cheddar datang berkunjung ke rumah. Maksud kedatangan mereka ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Stephen, kakak dari Jessica. Selain itu, Sam dan Cheddar juga membawakan sekantong kentang dan kaset piringan hitam yang menjadi musik favorit Jessica. It's one of your favorites. Tak terasa malam pun telah tiba. John tertarik untuk memeriksa kotak yang dibawa Jessica dari toko barang antik. Di dalamnya, ia menemukan alat perekam suara tua dan salah satu kertas dengan gambar simbol yang aneh. Secara sekilas, simbol tersebut tampak mirip dengan simbol yang ada di awal cerita tadi. Bahkan alat perekam suaranya juga mirip dengan yang ada di awal cerita tadi. Tiba-tiba saja Jessica datang menghampiri John dengan niat membantunya memeriksa barang-barang di dalam kotak yang Jessica bawa sebelumnya. John dengan cepat menunjukkan alat perekam suara yang dia temukan dari dalam kotak tersebut. Jessica tampak tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul alat perekam suara itu dan bagaimana cara kerjanya. Jessica berasumsi alat perekam suara itu tidak berfungsi karena mungkin telah kehabisan baterai. Untuk memeriksanya lebih lanjut, Jessica mengambil cutter dan mencoba membuka penutup alat perekam suara tersebut. Namun kejadian tak terduga terjadi, di mana tangan Jessica malah terluka akibat keteledorannya. Darah pun berceceran kemana-mana dan mengenai alat perekam suara. John yang panik segera mengobati luka di tangan Jessica dan memintanya untuk segera tidur. What was this was even in? The rewind. I got it. Let's get you fixed up. Keesokan harinya, sekolah Jessica sedang bersiap mengadakan pameran ilmiah dan Jessica turut ikut memeriahkan pameran ilmiah. Dalam acara tersebut, Jessica membentuk kelompok bersama dengan Sam dan Cheddar untuk membuat proyek penerangan dari kentang. Mereka memilih proyek ini karena Jessica sudah memiliki konsep yang matang tentang bagaimana sistem kerjanya. Mereka hanya memiliki waktu 1 bulan untuk menyelesaikan proyek mereka supaya bisa ditampilkan di pameran ilmiah. Mereka sepakat untuk berkumpul di rumah Jessica pada jam 6 sore untuk mendiskusikan lebih lanjut proyek yang akan mereka buat. You think we can work on this tonight? Yeah, this side's fair. I got it. All right, great. I'll see you guys there. Saat sore tiba dan semuanya sudah berkumpul di rumah Jessica, Jessica menunjukkan kepada Sam dan Cheddar proyek penerangan dari kentang yang pernah ia rancang sebelumnya berada di bengkel kecil milik ayahnya. Sayangnya, proyek itu belum berhasil dan tidak bekerja dengan baik. Jessica menjelaskan berbagai masalah teknis yang menyebabkan kegagalan, seperti penggunaan bahan yang tidak tepat dan kesalahan dalam menghubungkan kabel. Ketika Jessica sedang menjelaskan, Sam meminta izin untuk pergi ke toilet. Tetapi bukannya pergi ke toilet, Sam justru menyelinap masuk ke dalam kamar Jessica tanpa izin. Jessica pun menciduk Sam yang menyelinap masuk ke dalam kamar Jessica. Sam pun mengungkapkan rasa takjubnya melihat isi kamar Jessica. Kamar itu berbeda dari kamar anak perempuan pada umumnya. Bukannya dipenuhi boneka dan dekorasi cantik lainnya, kamar Jessica justru dipenuhi dengan barang-barang teknis ciptaannya dan proyek sains yang belum selesai. Ketika mereka sedang berduaan di kamar Jessica, mereka pun terbawa suasana dan hampir saja melakukan mantap-mantap. Namun aksi mereka terhenti setelah mendengar suara barang jatuh dari arah bengkel. Jessica dan Sam pun bergegas pergi ke sana, dan alangkah terkejutnya mereka melihat Cheddar yang tampak menakutkan. Jessica dan Sam sempat berteriak histeris. Namun pada saat yang sama, Cheddar yang asli muncul dari sisi lain bengkel. Cheddar tampak bingung dan terkejut mendengar teriakan Jessica dan Sam. Sementara Cheddar yang terlihat mengerikan tadi mendadak menghilang secara misterius. Oh man. Lalu mereka baru menyadari bahwa barangnya jatuh dan menyebabkan suara berisi tadi adalah proyek penerangan dari kentang yang telah dibuat oleh Jessica. Proyek tersebut sekarang berserakan di lantai bengkel dengan beberapa bagian yang hancur. Mereka pun mulai memperbaiki proyek sains mereka agar nantinya bisa ditampilkan pada pameran ilmiah. Mom says I'll make some. Jessica yang berusaha memperbaiki proyek sainsnya terkejut melihat luka di tangannya yang perlahan mulai menyebar. Sementara itu di tempat lain, John sedang bergegas pulang ke rumah.
Dalam perjalanan pulang, dia melewati jalan yang berbatasan dengan hutan dan merasa aneh saat melihat seorang wanita berkeliaran di antara pepohonan, padahal malam sebentar lagi akan tiba. John mulai memperlambat laju mobilnya untuk melihat lebih jelas, tapi sebelum ia sempat memeriksa lebih lanjut, wanita itu tiba-tiba menghilang. Sebelum wanita itu menghilang, John sempat mendengar suara samar-samar dari arah hutan menyebut pengorbanan di pintu akhir. Dia sudah ditandai, dan wanita tersebut juga menyebut nama iblis bernama Sanguinium Demonium. Beberapa saat kemudian, wanita itu mendadak muncul di dalam mobil hingga membuat John ketakutan. Ternyata wanita itu adalah arwah Phyllis yang tewas di awal cerita. Arwah Phyllis sempat meminta John untuk memutar ulang sesuatu, akan tetapi John tidak mengerti maksud dari perkataan Phyllis. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa John melaporkan hal itu pada salah seorang temannya yang bekerja sebagai polisi bernama Charlie. Charlie pun datang ke rumah John bersama dengan rekannya bernama Bart. Lalu John menceritakan bagaimana wanita misterius itu tiba-tiba muncul di mobilnya, kemudian menghilang begitu saja setelah mengatakan tentang orang yang ditandai dan pengorbanan. Selain itu, wanita tersebut juga sempat menyebut nama iblis bernama Sanguinium Demonium. Namun setelah mendengar cerita John, Charlie tampak tidak percaya begitu saja pada kisah yang diceritakan oleh John. Charlie menganggap bahwa John mungkin sedang dalam keadaan mabuk atau terlalu lelah sehingga membuatnya mengalami halusinasi. Para petugas polisi lainnya telah diperintahkan untuk memeriksa area hutan di mana John bertemu dengan wanita misterius itu. Namun hasil pencarian mereka nihil, tidak ada tanda-tanda orang lain di sana dan tidak ada jejak yang menunjukkan aktivitas apapun. Perdebatan antara John dan polisi terus berlanjut dan suara mereka semakin keras. Jessica dan Cheddar yang penasaran dengan apa yang mereka perdebatkan mulai mendekat ke ruang tamu dan mencoba menguping percakapan John dengan polisi. You're acting like I'm crazy, Charlie. I'm telling you, a woman. You gotta give me something. Charlie, talking about the marked one and sacrifice. Karena tidak ada urusan lagi dan masih ada tugas lain yang menantinya, Charlie bersama dengan Bart pun bersiap kembali ke kantor polisi. Can't stand the sight of blood. Keesokan harinya saat jam pelajaran olahraga, Jessica menunjukkan luka di tangannya pada Cheddar yang mulai menyebar luas membentuk sebuah simbol sama seperti simbol yang muncul pada dada Michael di awal cerita. Jessica menjelaskan bahwa luka itu berasal dari goresan cutter yang ia dapatkan saat membuka alat perekam suara di bengkel beberapa hari yang lalu. Jessica bingung mengapa luka itu tidak sembuh dan malah berkembang menjadi simbol yang semakin jelas. Cheddar pun mencoba menenangkan Jessica dan mengajaknya bercanda. Kemudian pelatih pun memanggil Cheddar diminta segera memasuki lapangan untuk bermain basket. Di saat Jessica tengah sendirian, ia melihat salah satu siswa pergi ke arah ruangan kosong. Dan ketika Jessica mengikutinya dari belakang, tiba-tiba saja beruntung Cheddar datang ke tempat itu. Namun anehnya sosok yang Jessica ikuti tadi menghilang secara misterius. Sementara itu, Grace yang tengah sendirian di rumah menerima telepon dari Charlie. Charlie memberitahu Grace bahwa dua tetangga sebelah rumah Grace sempat melaporkan adanya keributan dari arah rumah Grace. Charlie menelpon bermaksud ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Grace pun menjelaskan bahwa saat ini Grace hanya sendirian saja di rumah, sementara Jessica masih ada di sekolah. Setelah mendapat penjelasan dari Grace dan semuanya dirasa baik-baik saja, Charlie langsung menutup telepon tersebut. I'm the only one here. Probably just some kids screwing around. Alright then, I'll talk to you later. Thanks. Grace yang sedang sibuk melipat baju sambil menonton TV, tiba-tiba mendapat gangguan mistis di mana TV-nya mati dengan sendirinya. Tak hanya itu saja, Grace juga mendengar suara dari arah lantai atas yang awalnya mengira itu adalah suara John yang baru pulang bekerja. Secara perlahan, Grace pun mencari sumber suara itu dan tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi pada Grace. Tak berselang lama, Jessica pun tiba di rumah usai pulang dari sekolah. Saat hendak masuk ke dalam rumah, ia melihat telepon rumah yang tergeletak di lantai begitu saja. Selain itu, Jessica melihat ibunya, Grace, yang bertingkah sangat aneh. Ketika didekati, alangkah terkejutnya Jessica melihat ibunya yang nekat memotong tangan dan mengiris kulit wajahnya. Jessica yang ketakutan segera pergi ke rumah Sam untuk menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Jessica, Sam, dan Cheddar pun berkumpul di markas mereka. Lalu Jessica menceritakan tentang ibunya yang bertingkah sangat aneh dan nekat melukai dirinya sendiri. Sam dan Cheddar yang mendengar hal itu mencoba menenangkan Jessica.
Selain bercerita tentang ibu Jessica, Jessica juga menunjukkan simbol yang perlahan mulai terbentuk di tangan Jessica. Mereka yang tidak tahu maksud dari simbol itu memutuskan pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu arti dari simbol itu. Okay, so Singkat cerita, mereka pun tiba di perpustakaan. Setibanya di sana, mereka sempat kebingungan dalam mencari buku yang dapat menjelaskan mengenai simbol itu karena saking banyaknya buku di perpustakaan. Beruntungnya mereka dibantu oleh penjaga perpustakaan yang kita sebut saja sebagai Jennifer dalam mencari arti dari simbol tersebut. You get this? oh, it's not. Hang on. Well, are you kids coming? Reading. You guys can take all the time you need, but Setelah menemukan apa yang mereka cari, mereka pun langsung meminjam buku itu. Sam sempat bertanya pada Jennifer apakah Jennifer tahu siapa yang menulis buku tersebut. Ternyata yang menulis buku itu adalah Dr. Mark Winley, orang yang ada di awal cerita film. Mereka pun bertanya lagi pada Jennifer apakah Jennifer tahu di mana alamat rumah dari Dr. Mark. Tapi sayangnya Dr. Mark sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun Dr. Mark memiliki seorang anak bernama Alex yang mungkin bisa mereka kunjungi. Jennifer pun langsung memberikan alamat rumah Alex. I dig what you're into. Could you tell us where he lives? Dengan cepat Jessica, Sam dan Cheddar pun bersiap-siap untuk pergi ke rumah Alex. Sementara itu Charlie bersama rekannya Bart sedang berpatroli di jalanan. Kemudian mereka pun mendapat tugas dari kantor pusat untuk mendatangi kediaman Grace karena dari tadi tetangga Grace terus melaporkan adanya kegaduhan dari arah rumah Grace. Mendapat tugas itu, Charlie bersama Bart langsung bergegas pergi ke rumah Grace. Pada saat yang sama, John baru saja pulang dari bekerja dan terkejut melihat kehadiran Charlie dan Bart di depan rumahnya. Entah apa yang mereka lakukan, tiba-tiba saja Charlie dan Bart malah memborgol John dan membawanya ke kantor polisi. Calm down. Charlie, what the fuck am I doing in here? John bingung dan tidak mengerti mengapa ia ditangkap, tetapi polisi menjelaskan bahwa dia dituduh telah melakukan sesuatu kepada Grace dan Jessica. Ketika Charlie dan Bart tiba di rumah Grace, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Charlie sudah berusaha mencari di sekitar rumah dan memeriksa setiap ruangan, tetapi hasilnya nihil. Mereka juga telah mencoba menelpon teman-teman Grace dan Jessica, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Charlie dan Bart akhirnya memasukkan nama Grace dan Jessica ke dalam daftar orang hilang. John yang ditangkap kini menjadi tersangka utama dalam kasus hilangnya Grace dan Jessica. Mereka membawa John ke kantor polisi untuk diinterogasi dan mencari tahu apakah dia terlibat dalam hilangnya Grace dan Jessica. John bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa dan merasa sangat terkejut atas tuduhan yang menimpanya. Di tengah-tengah interogasi, Charlie tiba-tiba mendapat telepon. Ternyata itu adalah Jessica yang menelpon dari perpustakaan. Jessica hanya ingin menyampaikan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja dan saat ini sedang bersama teman-temannya Sam dan Cheddar. Jessica mulai menceritakan berbagai keanehan yang terjadi di rumahnya akhir-akhir ini, dimulai dari ibunya Grace yang bertingkah sangat aneh, munculnya sosok mengerikan di bengkel, hingga John yang sempat bertemu wanita misterius di hutan. Jessica juga mengungkapkan bahwa dia sedang mencari jawaban tentang simbol misterius yang muncul di tangannya. Jessica menjelaskan kepada Charlie bahwa dia yakin semua keanehan ini saling berkaitan dan ingin mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Jessica menyebutkan bahwa dia telah menemukan buku di perpustakaan yang ditulis oleh Dr. Mark Winley yang mungkin memiliki kaitan dengan simbol di tangannya. Jessica juga percaya bahwa untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut, dirinya perlu mengunjungi rumah Alex, putra dari Dr. Mark Winley. Jessica dan teman-temannya akan bergegas pergi ke rumah Alex untuk menemukan petunjuk yang bisa membantu mereka memecahkan semua misteri ini. Setelah Jessica selesai berbicara panjang lebar, ternyata Charlie mengaku tidak bisa mendengar suara Jessica sejak awal dia berbicara. Yang hanya Charlie dengar bahwa saat ini Jessica dan teman-temannya berada di perpustakaan. Akibat jaringan telepon yang buruk, telepon pun terputus begitu saja. Sementara itu, ketika Bart sedang menjaga John, Bart mendengar adanya suara dari arah bawah meja yang ketika dicek tiba-tiba saja Bart ditarik oleh sesuatu. Teriakan Bart pun didengar oleh Charlie yang dengan segera mengecek apa yang terjadi pada Bart. Alangkah terkejutnya Charlie setelah melihat sesosok iblis membunuh Bart hingga membuat Charlie dan John merasa ketakutan.
Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi saat ini. Charlie dan John hanya bisa kabur dari kantor polisi dan bergegas pergi ke perpustakaan untuk mencari Jessica dan teman-temannya. Sampai di perpustakaan, mereka tidak dapat menemukan siapa-siapa. Yang hanya mereka temukan adalah radio komunikasi buatan Jessica yang tertinggal di perpustakaan. John mencoba radio komunikasi itu berharap ada yang menjawab panggilan dari John. Akan tetapi sayangnya itu percuma saja dilakukan karena tak ada satu orang pun yang menjawab panggilan John. We're gonna find him. Let's go. Jessica, can you hear me? Can anyone hear me? Sementara itu di tempat lain, Jessica, Sam, dan Cheddar akhirnya tiba di rumah Alex setelah menempuh perjalanan yang jauh. Di sana mereka pun bertemu dengan Alex yang berpenampilan seperti seorang pastor. Alex pun merasa kebingungan mengapa di tengah malam begini ada anak-anak yang datang ke rumahnya. Jessica pun menjelaskan maksud kedatangan mereka kemari hanya ingin bertanya mengenai simbol yang tertera di buku buatan Dr. Mark. Awalnya Alex tidak ingin berurusan dengan buku itu lagi selama masa lalu kelam yang terkait dengan simbol itu membuatnya ingin melupakan semuanya. Tapi begitu mendengar bahwa salah satu di antara mereka telah ditandai oleh simbol tersebut, akhirnya Pastor Alex mempersilakan mereka untuk masuk. It's all good. The books are in Jessica's pack. You could help us figure out what a symbol meant. I'm sorry, I just can't. Wait, why? Just gonna say it. We should have gone with the silver bulb. Hey, Di sana Jessica pun menceritakan tentang dirinya yang mengalami kejadian aneh akhir-akhir ini setelah mendapat simbol terkutuk itu di tangannya. Jessica berharap Pastor Alex bisa membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi dan bagaimana simbol itu terkait dengan kejadian-kejadian mengerikan yang dia alami. Akhirnya Alex memutuskan untuk berbagi pengalaman masa lalunya dengan Jessica dan teman-temannya. Pastor Alex kemudian mulai mengingat masa lalu kembali ke peristiwa 10 tahun yang lalu ketika dia bersama ayahnya Dr. Mark bertemu dengan Michael, seorang anak yang menunjukkan tanda-tanda kerasukan sosok iblis bernama Sanguinium Demonium. Saat itu ayahnya tidaklah percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan menganggap Michael memiliki masalah psikologis. Saat mereka berada di ruang bawah tanah dan bertemu dengan Michael, tiba-tiba muncul simbol di tembok ruang bawah tanah sama seperti simbol yang tergambar pada dada Michael. Dr. Mark pun terkejut dan kebingungan karena ia tidak bisa menjelaskan bagaimana simbol itu dapat muncul begitu saja. Di saat yang sama pula seorang pastor bernama Tom tiba di ruang bawah tanah. Tom menjelaskan bahwa Michael sedang dirasuki oleh iblis bernama Sanguinium Demonium dan simbol di dada Michael adalah tanda bahwa iblis itu telah menandainya. Tom memberitahu mereka bahwa ketika seseorang ditandai oleh iblis, jiwa orang tersebut terjebak dan tidak akan bisa kembali. Dengan kata lain, Michael bukanlah Michael yang dulu lagi. Dia sudah sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Lalu Pastor Tom mencoba melakukan ritual pengusiran iblis berharap Michael dapat kembali seperti dulu kala. Namun karena iblis itu terlalu kuat, membuat Pastor Tom kewalahan dalam menghadapinya. Bahkan Pastor Tom hampir tewas akibat tidak bisa bernafas. what do you mean? Sanguinium Demonium. Life. It craves life. Can we move it? Don't touch him. What do you mean? The only known way is to sacrifice. In the name of the Father, the Son, the... Selain Pastor Tom, nasib malang menimpa Phyllis yang tewas akibat serangan iblis tersebut. Sebelum semuanya semakin memburuk, Dr. Mark yang kebetulan membawa pistol langsung menembak Michael yang dirasuki iblis. Setelah kejadian yang menewaskan Michael, gereja pun datang ke tempat itu dan mulai membersihkan segala kekacauan yang terjadi, termasuk mengambil alat-alat yang mereka punya. Sejak saat itulah Alex mulai percaya pada segala hal yang berbau mistis. Pengalaman traumatis itu mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan dia memilih untuk meninggalkan jejak ayahnya sebagai ilmuwan. Sebaliknya, Alex memutuskan untuk menjadi seorang pastor dengan tujuan membantu orang-orang yang mengalami hal serupa seperti Michael. Alex merasa bahwa menjadi pastor adalah cara terbaik untuk melawan kekuatan gelap dan membantu orang-orang yang menderita akibat pengaruh kekuatan gaib. Setelah menjelaskan panjang lebar, Jessica masih memiliki satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana dia bisa mendapatkan simbol tersebut yang menandakan bahwa dia telah ditandai oleh iblis Sanguinium Demonium? Saat mereka masih kebingungan mencari jawaban, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang keras. We have a problem. Ternyata itu adalah Jennifer, penjaga perpustakaan yang menyusul Jessica untuk memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Dengan wajah yang cemas, Jennifer berkata bahwa siapapun yang sudah ditandai oleh simbol itu tak lama lagi akan dirasuki iblis tersebut. Iblis itu sangatlah kuat dan tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan membunuh orang yang telah ditandai simbol tersebut. Jessica pun merasa terkejut akan hal itu karena artinya dirinya harus dibunuh demi menghentikan semua teror ini. Jennifer hanya menemukan kalimat dalam bahasa Latin tentang pintu masuk terakhir adalah pintu belakang.
Pintu yang dimaksud bukanlah pintu pada umumnya, melainkan itu hanyalah kata klise. Bisa jadi iblis itu datang ke dunia ini melalui perantara sebuah benda yang dijadikan akses keluar masuk iblis tersebut. Jennifer berkata bahwa satu-satunya cara untuk membuka dan menutup akses itu adalah dengan darah. Seketika Jessica pun sadar bahwa saat tangannya tergores kata dan mengeluarkan banyak darah, darahnya pun sempat mengenai alat perekam suara yang dia bawa pulang dari toko barang antik. Hal itu pun menyebabkan sang iblis dapat terbebas karena darah Jessica membuka akses keluar iblis tersebut. Pastor Alex menyimpulkan bahwa ketika ayahnya menembak Michael, darah Michael sempat mengenai alat perekam suara yang kemudian menyebabkan iblis tersebut tersegel di dalamnya. Dari sini dia memahami bahwa jika darah dapat membuka portal bagi iblis untuk keluar ke dunia manusia, maka darah juga bisa menjadi kunci untuk menutupnya kembali. Namun cara yang tepat untuk menutup portal itu masih menjadi misteri dan kemungkinan besar ada pengorbanan yang harus dilakukan. Alex, Jessica, Jennifer, Sam, dan Cheddar menyadari bahwa mereka harus segera menemukan jawabannya sebelum iblis sepenuhnya mengambil alih tubuh Jessica. Di saat mereka hendak pergi, iblis itu datang dan membunuh Jennifer dengan sadis. Kepanikan pun terjadi di antara mereka dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari iblis tersebut. Sayangnya dalam aksi kabur itu, Cheddar tertangkap oleh iblis yang akhirnya membuat Cheddar tewas seketika. Tentu kematian Cheddar membuat Jessica merasa sangat-sangat terpukul. Karena ini bukan saat yang tepat untuk bersedih, Pastor Alex segera membawa Jessica dan Sam pergi dari rumahnya. Mereka harus berpikir cepat untuk menyelamatkan diri dan mencari tempat yang aman. Di tengah perjalanan, Jessica meminta Alex untuk menghentikan laju mobilnya. Pull over! Di sana, Jessica mengungkapkan rasa bersalahnya pada Sam karena gara-gara dia mengakibatkan Cheddar tewas di tangan iblis tersebut. Alex yang saat itu berada di dalam mobil bingung harus berbuat apa. Alex tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menutup portal yang memungkinkan iblis itu masuk ke dunia mereka. Ada saat-saat ketika Alex berpikir untuk mengakhiri semua teror ini dengan cara membunuh Jessica, orang yang telah ditandai oleh iblis tersebut. Namun hati nuraninya menolak tindakan itu. Alex tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti saat Dr. Mark membunuh Michael, menyebabkan trauma dan luka yang tak bisa sembuh dalam ingatan Alex. Lalu Alex secara tidak sengaja mendengar suara radio komunikasi buatan Jessica berbunyi, yang ternyata sejak tadi John berusaha menghubungi Jessica untuk mencari tahu di mana keberadaan Jessica. Alex segera memberikan radio komunikasi itu kepada Jessica agar dia bisa berbicara langsung dengan ayahnya. John merasa bersyukur karena Jessica dalam keadaan baik-baik saja. John mulai bertanya di mana keberadaan Jessica saat ini. Jessica dengan cepat menjelaskan posisinya saat ini dan memberitahu John bahwa dia bersama dengan Alex dan Sam sedang berusaha mencari cara untuk menutup portal iblis demi menghentikan teror yang terjadi. John bersama Charlie akan bergegas pergi ke lokasi Jessica dan meminta Jessica untuk menunggunya beberapa saat. Namun saat Jessica berada di dalam mobil bersama Sam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jessica tiba-tiba dirasuki oleh iblis, ditandai dengan matanya yang berubah menjadi hitam. Tak punya pilihan lain, Alex berniat membunuh Jessica. Tapi sayangnya rencana Alex digagalkan oleh iblis itu, yang membuat Alex pun tertangkap dan tewas seketika. Setelah kematian Pastor Alex, Jessica pun kembali sadar dalam kondisi normal. Jessica dan Sam segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi iblis tersebut tidak membiarkan hal itu terjadi. Iblis itu menarik kaki Jessica ke kolong mobil. Beruntungnya John bersama Charlie datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Jessica serta Sam dari serangan iblis. Jessica langsung memberitahu John dan Charlie bahwa dirinya tahu cara untuk menghentikan semua teror ini, yaitu dengan darah dan pengorbanan. Jessica menjelaskan bahwa darah dapat membuka dan menutup portal iblis dan pengorbanan besar mungkin diperlukan untuk menghentikan iblis tersebut. Jessica meminta Charlie untuk kembali ke rumah karena di sana terdapat alat perekam suara terkutuk yang merupakan kunci dari segala kekacauan ini. Meskipun rencana ini sangatlah beresiko, mereka tidak memiliki pilihan lain. Sesampai di rumah, mereka kebingungan mencari keberadaan alat perekam suara yang seharusnya berada di bengkel. Lalu iblis itu muncul kembali membuat keadaan sekitar menjadi gelap gulita. Hal itu pun membuat mereka kesulitan dalam melihat karena kondisi yang sangat gelap. Kondisi gelap ini memberikan keuntungan bagi iblis yang dapat dengan mudah menyerang dan melukai kaki John. Dad, no. Beruntung sebelum John ditarik lebih jauh ke dalam kegelapan, Sam langsung menghidupkan penerangan dari kentang, proyek ilmiah yang ternyata sudah selesai dikerjakan oleh Jessica. Ternyata cahaya lampu dapat melukai iblis itu.
Namun waktu yang mereka miliki sangat terbatas. Satu lusin kentang hanya mampu menghasilkan cahaya selama sekitar 5 menit dan setelah itu cahaya akan mati. Lalu Jessica ingat Cheddar pernah memberikannya sekantong kentang yang dia simpan di gudang. Mendengar hal itu, Charlie bersama Sam yang akan pergi ke gudang demi mengambil kentang tersebut. Sebelum mereka pergi, Jessica memberikan alat penerangan sederhana dari kentang yang hanya bisa bertahan selama 1 menit. Setelah persiapan selesai, Sam dan Charlie bergegas pergi menuju gudang. Namun setibanya di sana, iblis kembali menyerang dengan ganas. Sam hampir saja tewas akibat serangan mendadak dari iblis tersebut, tetapi Charlie dengan cepat bertindak menarik Sam menjauh dan menyelamatkannya dari cengkeraman iblis. Nyawa Sam berhasil selamat, namun tidak dengan Charlie yang malah tergelincir dan terjatuh karena benda tajam membuatnya seketika tewas di tempat. Sam mencoba berlari menjauh dan beruntungnya Jessica datang menyelamatkan Sam. Come on, let's go. We have to get out of here. Karena cahaya lampu sudah mulai meredup, Jessica, Sam, dan John langsung menggantinya dengan kentang yang baru. Saat Jessica melempar kentangnya sudah tidak terpakai lagi, mereka melihat alat perekam suara yang tergeletak di lantai. Alat ini ternyata adalah kunci untuk membuka portal menuju alam gaib yang memungkinkan iblis keluar dan menyebabkan kehancuran. Dengan keadaannya semakin genting, John menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya semakin memburuk. John memahami bahwa satu-satunya cara untuk menyegel kembali portal adalah dengan darah, sumber energi yang bisa menutup jalan bagi iblis. John rela mengorbankan dirinya dengan memberikan darahnya pada alat perekam suara, berharap itu akan menyegel iblis dan menghentikan teror yang terjadi. John tahu bahwa dengan memasuki portal gaib ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali dan rela mengorbankan dirinya agar Jessica dan Sam bisa selamat. Dengan hati yang berat, Jessica menyaksikan ayahnya menghilang ke dalam portal. Namun ternyata teror itu belumlah berhenti. Di saat Sam dalam keadaan lengah, iblis tersebut langsung membunuh Sam. Kini tersisa Jessica, satu-satunya orang yang masih hidup. Awalnya iblis itu ingin merasuki tubuh Jessica, tetapi Jessica langsung melukai tangannya sendiri karena dia menyadari bahwa hanya darahnya saja yang bisa digunakan untuk menyegel kembali iblis tersebut ke dalam alat perekam suara. Jessica membiarkan darahnya mengalir ke alat perekam suara yang terkutuk. Setelah darah Jessica mengenai alat perekam suara, dia segera mengoperasikan alat tersebut dengan memutar ulang rekaman, berharap tindakan ini bisa menghentikan iblis tersebut. Akan tetapi hal yang tak terduga terjadi, di mana aksi Jessica menekan tombol rewind pada alat pemutar rekaman malah membuat Jessica merasa seperti ditarik ke masa lalu, kembali ke saat dirinya berada di toko barang antik, di mana dia membeli alat perekam suara tersebut. Jessica yang sempat kebingungan dengan apa yang terjadi, memilih untuk menjauh dan tidak jadi mengambil kotak berisikan alat perekam suara. Untuk memastikan bahwa dirinya benar-benar kembali ke masa lalu, Jessica pun bergegas kembali pulang dengan mengendarai sepeda gayungnya. Masih bingung dengan keadaan yang terjadi, membuat Jessica tidak fokus dan hampir saja tertabrak oleh mobil. Beruntungnya Jessica masih bisa menghindar meskipun dirinya harus mengalami sedikit luka. Karena lokasi jatuhnya Jessica tak jauh dari rumah, Sam pun melihat Jessica mengalami kecelakaan ringan. Maksud kedatangan Sam ke sana hanya ingin mengucapkan bela sungkawa sekaligus membawakan piringan hitam yang menjadi musik favorit Jessica. I'm sorry about your brother. So, are you gonna teach me? Dengan disusul oleh Cheddar di belakang, Jessica sudah tahu jika Cheddar akan memberikan sekantong kentang untuknya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Jessica? Mengapa dirinya bisa kembali ke masa lalu tepat di waktu sebelum dirinya mengambil kotak berisikan alat perekam suara itu? Ternyata yang membuat Jessica kembali ke masa lalu adalah karena dirinya memutar tombol rewind pada alat perekam suara. Hal itu membuat Jessica mengalami perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Sejak awal ketika arwah Phyllis menampakkan dirinya di hadapan John, Phyllis telah memberitahu John untuk memutar tombol putar ulang pada alat perekam suara tersebut. Tapi karena John tidak mengerti, dia pun mengabaikan maksud perkataan Phyllis. Beruntungnya pada detik-detik terakhir sebelum Jessica dirasuki iblis itu, Jessica berhasil memutar tombol rewind sehingga dirinya dapat kembali ke masa lalu sebelum semua kejadian buruk menimpanya. Kini Jessica pun dapat kembali berkumpul dengan orang-orang terkasihnya dan dirinya dapat terhindar dari teror iblis mengerikan itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.